Oke, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas dampak dari jam tayang yang nggak tembus selama 60 hari. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke jadi kita langsung saja masuk ke bagian dari Facebook seperti ini. Nah, kemudian di sini apa sih dampak dari jam tayang yang nggak tembus selama 60 hari? Jadi jam tayang itu jika teman-teman ingin mengeceknya itu adalah di bagian dari iklan in-stream untuk di Facebook ya. Jadi kalau dalam jangka 60 hari itu nggak tembus, nah pasti dampaknya kita akan bedah di video kali ini. Jadi mungkin saya sudah banyak ya untuk upload tentang Facebook ya dari awal, nanti teman-teman bisa cek di playlist saya, itu sudah saya bagikan ya untuk pembahasan tentang Facebook ya. Jadi kalau teman-teman nonton sampai akhir mungkin insya Allah teman-teman juga paham, tetapi kalau teman-teman nontonnya di skip ya, itu mungkin juga agak kurang paham juga ya. Jadi sebenarnya untuk pembahasan Facebook ini sudah banyak sekali saya buatkan video di bagian dari playlist saya, dan buat teman-teman mungkin yang ada ditanyakan nanti bisa cek-cek saja video saya yang lain ya, itu seputar pembahasan dari Facebook ya. Jadi sudah saya bahas dari awal tentang monetisasi, tentang pembayaran, kode swipe bank ya, metode pembayaran Facebook itu sudah saya bahas semuanya. Ya, pastikan ketika teman-teman nonton video saya yang lain ya, itu pastikan ditonton sampai akhir ya, karena kebanyakan di skip ujung-ujungnya nggak tahu juga ya untuk dampak-dampak dari Facebook profesional ini, bagaimana kinerjanya, bagaimana aturannya. Nah, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti bisa cek saja video saya yang lain, itu sudah saya bahaskan ya. Jadi pastikan teman-teman juga bisa ditonton sampai akhir. Nah, oke, jadi untuk di bagian dari jam tayang untuk di iklan in-stream ya, ini adalah jatahnya adalah 60 hari ya, 60 hari kita harus mendapatkan 60.000 menit dalam jangka 60 hari, dan itu juga memang harus tercapai karena itu persyaratan utama kita bisa akses monetisasi real. Dan jika teman-teman ingin tahu kenapa sih iklan in-stream ini banyak diminati, karena iklan in-stream ini merupakan sebuah iklan yang akan muncul di video kita yang durasinya panjang ya, sehingga kalau video durasi panjang maka iklannya akan muncul lebih dari satu kali ya, maka penghasilan kita juga akan semakin besar ketika video kita semakin panjang. Makanya nggak heran iklan in-stream ini banyak diminati. Nah, contohnya di sini saya sudah mendapatkan iklan in-stream, kita masuk di bagian monetisasi. Nah, di sini ada iklan in-stream yang sudah saya dapatkan. Iklan in-stream di sini sertakan iklan di video publik asli Anda untuk mulai monetisasi. Video asli, publik asli Anda. Artinya memang harus konten asli, bukan yang re-upload ya. Nah, kalau saya lihat ya, banyak sekali komentar-komentar yang melakukan re-upload itu rata-rata terkena dismonetisasi. Artinya untuk kontennya di Facebook ini untuk monetisasinya terbatas ya, itu rata-rata teman-teman. Makanya saya nggak pernah menyarankan buat teman-teman melakukan sebuah re-upload. Bahkan saya menyarankan teman-teman tetap menggunakan konten original jika ingin akun teman-teman punya jangka panjang. Jadi kreator video ini bukan hanya untuk sementara, tapi bisa jadi untuk kita jadikan jangka panjang jika konten kita itu mematuhi aturan di Facebook. Kita klik di bagian iklan in-stream seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Penghasilan ataupun pendapatan estimasi berada di bagian atas seperti ini. Ya, jadi iklan in-stream ini banyak diminati ya, karena iklan itu bisa muncul lebih dari satu kali ya, bisa 3 kali. Di awal, di tengah, di akhir. Nah, itu penghasilan kita juga akan semakin besar. Berbeda di monetisasi real. Kalau monetisasi real, durasi realnya itu kan 30 detik, maka iklan cuma satu kali saja ya. Jadi itulah alasan kenapa iklan in-stream ini banyak sekali diminati. Nah, oke, sebagai contoh ataupun referensi kita masuk di bagian pembayaran. Nah, nanti penghasilan kita dari iklan in-stream maupun monetisasi lain akan masuk di bagian menu pembayaran gambaran umum. Contohnya di sini ada sekitar 15 dolaran. Dan jika teman-teman ingin cek untuk pendapatan saya, itu juga sudah saya bagikan di video sebelumnya tentang pembayaran di Facebook ya. Dan oke, jadi di bagian iklan in-stream ini ada syarat yang harus kita penuhi, yakni adalah 60.000 menit dalam jangka 60 hari. Nah, di sini saya akan masuk di akun baru saya. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk di akun baru saya, dan ini sebagai tutorial dan juga sebagai referensi. Jadi ada di sini langsung kita masuk saya di bagian monetisasi. Ya, kita masuk di bagian monetisasi seperti ini.
kita cek di bagian iklan stream. Jadi jam tayang itu masuknya di iklan stream, tetapi ada kalanya teman-teman tidak memenuhi syarat karena biasanya ada yang tidak bisa diklik, ada juga yang bisa diklik. Nah, contohnya seperti ini. Walaupun untuk akun ini belum upload video, tetapi di sini semua monetisasi terpenuhi. Ya, ada bintang, iklan, real bonus, siaran langsung, iklan stream, langganan di sini bisa dibuka semua. Artinya jika masih bisa dibuka semua seperti ini, artinya untuk kedepannya ini memenuhi syarat. Tetapi kalau nggak bisa diklik, muncul iklan stream tapi nggak ada tanda panahnya, nggak bisa diklik, yaitu biasanya nggak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya untuk jam tayang di Facebook itu berada di iklan stream. Kita klik di iklan stream seperti ini. Nah, syarat yang pertama di sini teman-teman harus tinggal di negara yang memenuhi syarat, harus centang hijau, kebijakan monetisasi harus centang hijau, pengikut harus 5.000. Kemudian inilah jam tayang kita. Ya, 60.000 menit dalam jangka 60 hari. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak sanggup mengejar 60.000 menit dalam jangka 60 hari ini? Ya, jadi dampaknya jam tayang kita ini akan tetap turun, teman-teman ya. Nah, jadi jika nggak tembus ya 60.000 menit dalam jangka 60 hari, apa yang akan terjadi? Jam tayang kita yang sudah kita dapatkan itu akan menurun. Nah, itulah dampak yang utamanya. Makanya di sini memang kita harus benar-benar ekstra untuk rajin untuk upload video kita. Dan tentukan ya konten kita itu agar konten kita tetap ramai, ya tentukan pada minat penonton kita. Misalkan minat penonton kita ini sukanya misalkan pemirsa teman-teman ini sukanya hobinya tentang video memancing, karena video memancing itu lebih banyak penontonnya dibanding video yang lain. Nah, teman-teman bisa fokuskan tentang konten memancing, karena memang itu yang diharapkan pemirsa agar kita bisa menjangkau yang 60.000 menit dalam jangka 60 hari ini ya. Jadi tentukan juga konten kita untuk minat penonton kita. Nah, jadi intinya kita membuat konten ini ya kita harus menyesuaikan penonton kita, bukan membuat konten yang kita tahu ataupun kita mau. Jadi seperti itu. Nah, karena tujuan kita ini kan pengikut dan juga tujuan kita adalah penonton, maka ya kita harus memberikan tontonan yang memang benar-benar diminati oleh pemirsa kita agar kita bisa cepat tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari. Dan jika 60.000 menit ini nggak tembus dalam waktu 2 bulan ataupun 60 hari, maka secara otomatis untuk jam tayang kita itu akan menurun ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi kalau kita sudah tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari ya, kemudian juga 5.000 pengikut, kemudian juga kebijakan monetisasi ini ya, maka kita bisa daftar di iklan in-stream ya. Jadi seperti itu. Jadi dampak dari kita nggak tembus 60.000 menit dari dalam jangka 60 hari ini, maka jam tayang kita akan menurun ya. Nah, jadi seperti itu. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa bertanya di kolom komentar, dan buat teman-teman yang mungkin belum sempat saya balas, nanti saya akan balas insya Allah ya, karena yang komentar juga banyak juga teman-teman ya. Jadi ya nanti insya Allah kalau nggak kebalas ya mohon maaf ya. Dan nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Dan oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.